selama ini, dan pada hari ini akan menyampaikan kepada kita apa yang sudah diperoleh dari lapangan dan merupakan hasil analisis yang beliau lakukan. Baik, mungkin yang pertama barangkali ada dari perwakilan UT Samarinda, mungkin jika hadir. Tidak ada ya sepertinya ya. Baik, kalau tidak ada mungkin saya akan membacakan kegiatan hari ini. Yang pertama adalah nanti dari Pak Safrudin akan mempresentasikan hasil penelitiannya ini selama 15 menit. Kemudian nanti akan disusul dengan tanya jawab dari mahasiswa yang hadir pada hari ini. Dan yang terakhir nanti akan ada masukan atau saran atau pertanyaan dari para pembimbing. Kebetulan di seminar hasil ini memang hanya pembimbing yang hadir dan para peserta dari mahasiswa mungkin dari berbagai angkatan. Baik, sebelum memulai presentasi mungkin saya akan membacakan CV dari Pak Safrudin. Pertama, nama Pak Safrudin, kemudian pekerjaan saat ini beliau sebagai ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir. Kemudian S1 beliau di Teknik Kimia UPN, Veteran Yogyakarta, dan lulus pada tahun 1998. Dan hari ini beliau akan menyampaikan sebagian dari atau seluruh hasil tesisnya yang nanti akan kedepannya akan dipresentasikan pada ujian sidang. Nah, baik Pak Safrudin, untuk menghabiskan waktu, mungkin silakan saya persilakan kepada Pak Safrudin untuk menyampaikan hasil penelitiannya ini selama 15 menit ya Pak. Saat ini di jam saya itu 15.02. Jadi silakan bisa 15 menit dimulai dari kata pertama yang Bapak ucapkan. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, telah meluangkan waktu untuk terselenggaranya seminar hasil kali ini. Mohon maaf, apakah PPT tampilan presentasi saya sudah terlihat Pak Sodikin, Bapak Ibu? Ya, sudah Pak Safrudin, sudah. Baik, saya langsung saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prodi MSL, Kaprodi yang telah memberikan jadwal seminar hasil. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dr. Lina Warlina MED, kemudian selaku pembimbing 1. Kemudian terima kasih pula kepada Ibu Dr. Subekti Nurmawati MSI selaku pembimbing 2. Dan juga tak lupa berterima kasih banyak kepada pembimbing 1 sebelumnya, yaitu Ibu Dr. Sri Listiarini MED atas arahan-arahan selama ini sehingga tesis ini bisa saya rampungkan. Kemudian terima kasih kepada Pak Sodikin, Pak Dr. Sodikin SPD MSI MPWK selaku moderator pada kesempatan kali ini. Baik, saya mulai hasil analisis tingkat keberhasilan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program Kampung Iklim di Kabupaten Pasir. Adapun yang menjadi latar belakang mengapa saya mengambil topik ini, yaitu adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang timbul akibat perubahan iklim. Kita bisa lihat masih banyak masyarakat yang salah satu variabelnya itu tidak begitu sadar membabat hutan hanya untuk orientasi ekonomi semata tanpa memperdulikan atau mempertimbangkan masalah lingkungan hidup yang berujung salah satunya adalah dampak dari perubahan iklim. Kemudian masih kurangnya peran serta masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pada penelitian saya ini, saya ambil adalah 14 lokasi kampung iklim di Kabupaten Pasir, di antara 16 kampung iklim yang sudah teregistrasi di Sistem Registrasi Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, khususnya di Kabupaten Pasir. Adapun rumusan masalah, ya ini yang pertama adalah
ingin menggali kegiatan-kegiatan apa saja yang dijalankan di desa-desa Kabupaten Pasir dalam upaya pemenuhan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim guna mensukseskan program Kampung Iklim. Kemudian bagaimana strategi yang akan dikembangkan untuk melaksanakan program Kampung Iklim di Kabupaten Pasir, dan kemudian yang terakhir rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi atau menentukan lokasi yang terbaik dari sekian kampung iklim yang ada di Kabupaten Pasir sebagai rujukan pelaksanaan aksi pengendalian perubahan iklim melalui program Kampung Iklim agar semua kampung iklim dapat memperoleh tingkat utama dan lestari dalam proklim di Kabupaten Pasir. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama menganalisis hubungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terhadap kesuksesan program Kampung Iklim di Kabupaten Pasir. Kemudian yang kedua menganalisis strategi pengembangan program Kampung Iklim terhadap desa-desa di Kabupaten Pasir. Dan yang terakhir yaitu menganalisis lokasi terbaik sebagai rujukan dalam melaksanakan aksi terhadap pengendalian perubahan iklim melalui program Kampung Iklim agar semua kampung ataupun desa yang ada di Kabupaten Pasir dapat memperoleh tingkat utama dan lestari dalam proklim di Kabupaten Pasir. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah secara teknis adalah sebagai media pendukung dalam penyusunan kebijakan terkait pengendalian perubahan iklim di Kabupaten Pasir. Yang kedua sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sampai pemerintah kabupaten dalam memilih atau memilah kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengendalian perubahan iklim. Kemudian yang ketiga sebagai media informasi kepada masyarakat maupun stakeholder tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sesuai dilaksanakan di Kabupaten Pasir. Sedangkan manfaat secara teoritis adalah hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar dalam penelitian selanjutnya. Adapun tinjauan pustaka secara umum, adaptasi perubahan iklim menurut Adrian pada tahun 2019 adalah upaya untuk penyesuaian diri ke dalam sistem iklim yang berubah sehingga upaya-upaya untuk mengurangi dampak ataupun risiko dari perubahan iklim itu bisa dilaksanakan, misalnya penanganan bencana. Salah satunya adalah penanganan bencana dimasukkan dalam upaya adaptasi perubahan iklim karena aksi tersebut termasuk upaya penyesuaian diri dengan kondisi alam yang mengalami perubahan iklim. Kemudian Adrian juga menjelaskan bahwa mitigasi perubahan iklim yakni aksi atau upaya yang secara aktif dalam pencegahan terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global dengan aksi atau upaya-upaya menurunkan emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapan emisi gas rumah kaca. Sedangkan spesifik kepada program Kampung Iklim yang berisi tentang adaptasi mitigasi, yakni bagaimana masyarakat dilibatkan sedemikian rupa serta para pemangku kepentingan untuk melaksanakan penguatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian upaya mitigasi yang dimaksud dalam proklim adalah upaya penurunan emisi gas rumah kaca, yang selanjutnya pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berujung pada pencapaian peningkatan kesejahteraan di tingkat tapak dalam hal ini adalah setingkat dusun, desa ataupun kelurahan. Khusus di perkotaan, komunitasnya bisa lebih diperkecil lagi karena kepadatan penduduk yaitu setingkat rukun warga atau kita kenal sebagai RW. Kemudian poin ketiga dari proklim yaitu kapasitas masyarakat, yaitu adaptasi dan mitigasi akan memiliki ketahanan serta mampu mengurangi risiko dalam menghadapi perubahan iklim. Kemampuan di sini yakni memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai agen perubahan bagi lingkungan sekitarnya. Di sini terlihat ada beberapa dasar hukum yang melandasi program Kampung Iklim di Indonesia. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama mirip dengan penelitian yang kami lakukan, ya ini adalah sama-sama membahas tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Namun bedanya penelitian terdahulu hanya parsial variabel atau komponen yang pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim saja. Misalnya di Kenya
hanya berfokus pada ketahanan pangan. Kemudian di Nusa Tenggara Barat penelitian hanya berfokus pada budaya masyarakat tentang pengetahuan dampak dari perubahan iklim. Kemudian dari Wulandari tahun 2020 hanya spesifik pada upaya mitigasi dengan melakukan komponen agroforestry yang berkelanjutan. Demikian pula di Kabupaten Cirebon penelitian dilakukan hanya berfokus pada upaya mitigasi di sektor bank sampah. Adapun kerangka berpikir bahwa munculnya fenomena perubahan iklim ini akhirnya pemerintah Indonesia merilis program kampung iklim yang berisi aksi adaptasi, mitigasi, kemudian pengembangan kapasitas adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui beberapa komponen. Aksi adaptasi ada 3 komponen, aksi mitigasi ada 5 komponen, kemudian aksi pengembangan kapasitas masyarakat ada 8 komponen. Adapun operasional variabel adalah yang pertama adaptasi perubahan iklim, definisinya yaitu upaya penyesuaian diri ke dalam sistem iklim yang berubah. Dengan indikatornya adalah aksi pengendalian kekeringan, banjir, sampai yang ketiga adalah aksi pengendalian penyakit terkait iklim dengan skala numerik. Sumber informannya adalah pemerintah desa dan seterusnya. Demikian juga dengan variabel-variabel berikutnya yaitu mitigasi perubahan iklim, kemudian yang ketiga adalah penguatan kelembagaan. Adapun instrumen penelitian yang dilakukan adalah pertama tujuan yang pertama menganalisis hubungan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terhadap kesuksesan program kampung iklim di Kabupaten Pasir. Batasan aspeknya yaitu adaptasi ada 3 variabel, mitigasi ada 5 variabel, dan penguatan kelembagaan ada 5 variabel. Di mana sumber data yaitu berupa kuesioner aksi adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan yang terdiri dari 13 variabel yang dilaksanakan di lokasi proklim. Sebagai data yang diperoleh adalah data primer, sedangkan sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim adalah untuk mendapatkan data tingkat keberhasilan program iklim di Kabupaten Pasir. Kemudian dilakukan dengan observasi dan wawancara di lapangan di lokasi kampung iklim sebanyak 14 lokasi. Teknik analisis dilakukan dengan regresi linear berganda, di mana hasilnya adalah kita mengetahui apa-apa saja faktor yang paling urgent yang perlu dilakukan dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Pasir. Kemudian yang kedua adalah menganalisis strategi pengembangan program kampung iklim terhadap desa-desa di Kabupaten Pasir dengan sumber data melalui kuesioner AHP dari 7 narasumber. Selanjutnya yang ketiga adalah menganalisis lokasi terbaik sebagai rujukan dan melaksanakan aksi terhadap pengendalian perubahan iklim melalui proklim agar semua kampung dapat memperoleh tingkat utama dan lestari dalam program kampung iklim di Kabupaten Pasir. Adapun tahap penelitian yaitu persiapan dengan menentukan topik penelitian, studi literatur, studi pendahuluan, objek penelitian, metode penelitian. Kemudian pengumpulan data diambil dari data primer maupun sekunder, observasi lapangan untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, kemudian analisis data yaitu analisis statistik, AHP, dan multi kriteria analisis dengan TOPSIS. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi data, ya ini tercapainya maksud dan tujuan dari penelitian. Untuk tujuan yang pertama, ini saya bagi atas 3 poin. Yang pertama khusus untuk aksi adaptasi, yakni tingkat keberhasilan proklim di Kabupaten Pasir ditentukan oleh peningkatan bangunan pengendali, apakah di sana ada peningkatan bangunan pengendali kekeringan, banjir, dan longsor, kemudian ketahanan pangan ataupun pengendalian terhadap penyakit terkait perubahan iklim. Secara parsial, pada tujuan pertama yang poin A, yang paling signifikan berpengaruh kepada tingkat keberhasilan program kampung iklim yaitu pengendalian terhadap penyakit terkait perubahan iklim. Kemudian tujuan yang pertama poin B yaitu aksi mitigasi perubahan iklim, ada 5 poin. Pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, budidaya pertanian rendah emisi, kemudian peningkatan atau mempertahankan tutupan vegetasi serta mencegah penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan. Secara parsial, variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program kampung iklim di Kabupaten Pasir adalah pelaksanaan budidaya pertanian rendah emisi.
Kemudian tujuan pertama poin C adalah penguatan kelembagaan, di mana ada 5 poin: kelembagaan masyarakat, dukungan kebijakan, partisipasi, kapasitas, serta dukungan sumber daya internal, di mana secara parsial kelembagaan masyarakat yang diakui atau yang sah merupakan pengaruh yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program Kampung Iklim di Kabupaten Pasir. Kemudian tujuan kedua dengan menggunakan metode AHP, dari hasil pada metode AHP kami ada satu goal, yaitu strategi pengembangan Proklim dengan 3 kriteria: sumber daya manusia, pembiayaan, serta dukungan pimpinan tingkat tapak, dengan alternatif sosialisasi, pendidikan pelatihan, peraturan daerah, studi kaji atau studi banding, serta dilakukannya kemitraan. Dari hasil perhitungan, hasil analisis diperoleh bahwa ranking tertinggi dari strategi yang perlu dilakukan di Kabupaten Pasir, yaitu melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap program yang berhubungan dengan program Kampung Iklim. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian yang ketiga menggunakan metode Topsis. Di antara 14 kampung iklim yang menjadi pilihan, maka berdasarkan hasil analisis lokasi yang terbaik yaitu Desa Sungai Teri, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir. Adapun kesimpulan bahwa adanya korelasi tingkat keberhasilan program Kampung Iklim dengan adaptasi perubahan iklim secara simultan berikan hasil sebesar 81,45%. Kemudian tingkat keberhasilan Proklim dengan aksi mitigasi perubahan iklim secara simultan memberikan pengaruh 83,66%, sedangkan tingkat keberhasilan Proklim dengan penguatan kelembagaan masyarakat memberikan pengaruh sebesar 90,04%. Kemudian adapun alternatif terbaik dalam upaya pengembangan Proklim di Kabupaten Pasir yang tertinggi adalah yang diutamakan atau diprioritaskan adalah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan. Sedangkan yang terakhir, kesimpulan terakhir bahwa pilihan lokasi kampung iklim terbaik sebagai rujukan mungkin tidak hanya di Kabupaten Pasir, juga mungkin di daerah lain yang setipe dengan Kabupaten Pasir, yaitu Desa Muser yang berada di Kecamatan Muara Samu. Adapun saran yang dapat kami berikan bahwa pada saat ini kebetulan Kalimantan Timur adalah satu-satunya provinsi yang mendapatkan dana hibah dari program FCPF atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund yang berorientasi terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pelaksanaan FCPF di Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Pasir dapat memberikan hasil maksimal, efektif, dan efisien. Saya rasa itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, ini mohon maaf sebentar ya Pak. Iya, baik, sebentar ya Pak. Baik, Pak Safudin, terima kasih atas presentasinya.